Seringkali kita mengikuti suatu pola yang umum, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita tanpa kita cek ini sebenarnya duduk perkaranya kayak gimana sih. Pokoknya kita larut aja dalam irama kehidupan yang sudah baku. Walaupun kita tidak mengetahui bahwa yang dianggap baku itu sebenarnya menyimpan suatu ketidaklogisan, suatu kesalahan asumsi. Sebagai contoh ya, dalam pendidikan kita ngikutin kuliah, terus kita iya-iyakan, oh begini toh menurut ahli, oh begini toh. Ya gue batasin di sains aja ya, jangan merembet ke yang lain-lain ya. Ke agama misalnya ya. Takut dosa sih. Jadi mereka menganggap yang buku-buku itu, buku teks itu ditulis oleh mereka yang sudah mengadakan penelitian, yang sudah capable, pakar gitu ya. Sehingga dianggap worth it untuk dibaca gitu. Padahal mereka lupa bahwa ada satu hal yang dilangkahi sehingga bisa membatalkan keseluruhan dari buku-buku yang mereka tulis. Dan pastinya kita nggak tahu apakah buku itu real atau science fiction kan. Karena kita umumnya nggak punya akses untuk memverifikasi. Umpamanya dikatakan ya bla 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 lah gitulah. Di alam semesta ada ini ada itu kan kita nggak bisa langsung membuktikan kan. Sedangkan mereka sendiri sukanya membuat gambar-gambar yang CGI gitu. Padahal teleskop ada, kenapa harus pakai CGI gitu kan. Untuk melihat bumi dari ketinggian kan harusnya bisa langsung dipotret aja. Kenapa itu harus dirangkai-rangkai dari potongan-potongan gambar? Ya, Google Earth itu kan potongan gambar itu. Gambar NASA tentang bumi juga potongan-potongan gambar itu, bukan gambar asli. Padahal kan kalau mau gambar asli tinggal cepret dari atas ya. Naik ketinggian tertentu, tinggal difoto aja, selesai. Tapi ini kan enggak. Apa yang tadi disebut sebagai yang dilangkahi? Ya, antara lain gravitasi gitu ya. Umpamanya ketika gravitasi bulan ya, ketika air pasang disebut gravitasi bulan. Tapi air kopi kok nggak naik, air teh nggak naik. Terus kan jawabannya, oh karena masanya terlalu kecil, beratnya terlalu kecil sehingga tidak sampai bisa ketarik, butuh gede dulu. Terus mahasiswa-mahasiswa pada, oh iya begitu toh jawabannya. Udah, padahal ini kan jawaban yang ngasal. Justru kalau ada gaya tarik, itu yang pertama kali naik ketarik itu adalah yang paling kecil masanya. Kayak vacuum cleaner itu yang lebih pertama kali ketarik kan debu, habis itu yang lain-lain kertas, habis itu logam. Jadi semakin kecil semakin cepat ketarik. Nah, air kopi kan lebih kecil dibanding apa ya? Meja atau apa atau air laut gitu kan. Harusnya air kopi juga ketarik. Kalau air laut yang gede aja ketarik, apalagi air kopi gitu. Nah, hal-hal kayak gini nggak banyak dikritisi. Begitupun juga cahaya tidak bisa melampaui kecepatan 300 juta
meter per detik gitu ya. Itu kecepatan cahaya ya. Maksudnya benda itu tidak mungkin melampaui kecepatan cahaya gitu kan. Jadi kalau ada pesawat itu secepat-cepatnya nggak mungkin mengalahkan kecepatan cahaya. Nggak mungkin bisa lebih dari kecepatan cahaya menjadi 400 juta meter per detik. Nggak bisa, harus 300 gitu kan. Ini juga kok diterima begitu aja gitu. Itu kan dua hal yang nggak berhubungan. Kalau mau ngebut ya ngebut aja. Mau diakselerasi terus sampai kecepatan 1 triliun meter per detik pun why not? Kenapa harus dibatasi oleh kecepatan cahaya? Emangnya ada polisi yang menilang gitu kalau ada kecepatan suatu benda yang melebihi kecepatan cahaya? Emangnya dilarang? Kan enggak. Begitupun juga gravitasi. Itu dengan menjatuhkan dua benda yang berbeda berat itu secara sejajar, itu kan jatuhnya berbareng gitu. Umpamanya kelereng dengan HP itu berbareng jalannya, jatuhnya. Itu kan menandakan tidak ada gaya tarik. Kalau ada gaya tarik itu kelerengnya duluan yang ketarik. Nah, ternyata gravitasi menjadi core ya, inti paradigma dari ilmu fisika. Sampai yang astronomi gitu ya. Sampai astronomi gitu kan. Astrofisika gitu kan. Itu banyak buku di karang-karang basicnya ya gravitasi itu. Tahu gravitasi tidak terbukti ya jadi batal itu semua buku ya. Ya begitu saja. Try this at home.